ngobrol-ngobrol singkat dan padat, tidak terlalu cepat. Kita main-main santai aja. Kita malam ini berbicara tentang PSMS Medan dengan seorang legendnya dari PSMS Medan. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Yang kita perkenalkan, ini dia. Dengan abang siapa namanya, Pak? Rufan. Abang di sini sebagai apa ya? Ya, bilang aja lah anggota SMEK Obligan. Ini saya mau bertanya, Bang. Ini kita bertanya santai aja ya. Setelah kita dengar berita yang tadi, setelah outnya Philip Hansen, bagaimana pendapat Abang? Setelah outnya seni, aku berharap sendiri banyak perubahan-perubahan yang akan dibuat oleh Coach Gomez Oliveira serta jajarannya yang aku bilang udah cukup mumpuni ya, dengan adanya Ancari Lubis sebagai asisten pelatih ya. Nah, di sini jujur banyak lah yang perlu dibenahi. Contoh dari striker, dari pemain tengah, banyak kemarin itu yang kalau aku bilang maaf kata lah, salah racikan. Ya, betul salah racikan gitu. Jadi saya potong sebentar, Mas. Jadi kalau dari menurut Abang, kalau dari racikan dia sebelum ini seperti apa dan seperti apa yang racikan Abang inginkan di tubuh PSMS kalaupun dia sebelum keluar? Gini, kalau kemarin ya, kenapa aku bilang salah racikan? Dia blundernya ini oke, contoh. Sekarang kita komposisi pemain kita lihat ya. Ada Ferdinand Ya. yang mau balik ke PSMS, ada Paulo Sitangga, Ya. ada lagi pemain tengah kita Rando Fana. Di sini kita bisa lihat kenapa bisa perhatikan di depan yang selalu dia mainkan siapa. Ini udah salah sebenarnya, betul blunder. Ya. Nah, pemain tengah kalau Sutanto dimainkan dengan dia Eli, itu kemungkinan blunder juga karena dia bertipikal kurang lebih sama. Jadi kalau Sutanto dimainkan, Eli Nasoka korbankan, masukkan Paulo. Jadi di sini kanan dan kiri sayap ini antara Rahmat dengan Paulo, dia ini menjadi seorang yang Rahmat Hidayat dengan tipikal menyerang, Paulo dengan tipikal penghancur, yang Sutanto ini tipikal jangkar untuk mengatur lini tengah antara pertahanan dan serangan. Setelah mendengar Philip Hansen itu, bagaimana tanggapan Abang dan kedepannya apa yang harus dibenahi untuk PSMS Medan ini? Ya, karena memang dari awal juga dari track record ya, aku lihat dari awal memang aku udah nggak setuju kali Ya. soal Philip Hansen jadi pelatih PSMS karena track record dia apa yang mau diambil. Iya. Nah, dan dari sekian banyak pertandingan dari Piala Gubernur ke uji coba itu oke menang. Tapi permainan nggak bisa dilihat. Nggak ada yang namanya corak, strategi ataupun gaya permainan yang terorganisir. Ya. Nah, aku berharap dengan masuknya Coach Gomez dan asisten pelatih Ansari ini tadi bisa memberikan warna di dalam suatu permainan itu antara serangan dan bertahan. Ya. Itu komposisinya itu bisa pas antara menyerang, transisi bertahan, itu bisa enak untuk disaksikan. Walaupun kalah, kalau pertandingan itu enak disaksikan, insya Allah para pendukung pun nggak terlalu frontal kayak gini, nggak terlalu kecewa. Seperti itu. Iya. Jadi kalau pemain yang Abang kira yang layak ataupun tidak layak yang selama Coach Philip Hansen ini mengendalikan sebuah tim PSMS, pemain-pemain mana yang Abang anggap layak dan yang tidak layak? Boleh kasih penjelasan untuk supporter-supporter PSMS Medan? Sebenarnya banyak. Sebenarnya ada banyak, ada sekitar 6 nama atau berapa ya. Ya. Tapi aku nggak etis juga mau nyebut nama di sini. Ya, kita pakai inisial aja. Kita Nah, boleh pakai inisial. contoh seperti G, Ya. satu,
Terus di back ini ada beberapa malah yang ada di back ini yang perlu digarisbawahi. Contoh dari A. Ya. A ini oke, mungkin karena dari segi faktor pelatih ya. Ya. Mungkin dari segi faktor pelatih ini mungkin perlu diperhatikan. Yang A ini fungsinya sebagai back ya Pak? back ini kayaknya perlu dikasih tambahan pelatihan, Ya. ataupun kalau perlu diganti ya mau gimana lagi. Oke. Tapi mungkin kalau dari faktor pelatih mungkin perlu dikasih jam tambahan untuk latihan. Kalau untuk pemain tengah, aku pikir udah mumpuni, nggak ada yang kurang. Di situ ada Legimin, ada Sutantotan, ada Elina Soha, dan ini bisa dirotasi. Dan jangan takut untuk mengorbankan seorang pemain jadi cadangan. Ya. Gini loh, cadangan itu nggak serta merta, nggak mutlak terus nggak akan main, enggak. Berpikirlah gini sebagai seorang, untuk pemain-pemain PSMS loh ini, pesanku. Ya. Anda sebagai seorang pemain cadangan, jangan pernah berpikir Anda tidak akan dapat jam terbang. Tapi berpikirlah, Anda dijadikan pemain cadangan, bahwa Anda itu di situ untuk membaca permainan lawan. Dan satu, reading player, baca di mana pemain yang misalkan kalian itu back cadangan, baca pemain mana yang perlu diwaspadai. Ya. Jika Anda sebagai striker, baca di mana letak lemah pertahanan lawan untuk kita sebagai celah masuk di situ. Karena apa? Nggak menutup kemungkinan kita akan menggantikan pemain yang udah buntu tadi. Ya. Nah, jadi di situ kan kita udah tahu, oh iya di celah kanan ada celah. Nah, terus. Oke, kalau abang lihat kan dari yang selama ini kita lihat sosok seorang jenderal yang di tengah kita, yang menurut abang yang paling klop untuk sekarang ini untuk sebuah tim PSMS itu orangnya seperti apa? Jujur kalau aku bilang ya, bukan karena aku gimana ya suka sama satu orang itu enggak. Jujur untuk sekarang, untuk seorang gelandang bertahan yang bisa mengoperasikan menjadi roh di lini tengah, Ya. kapten kita Legimin. Oh seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebelum ini dari racikan coach PH itu, dia selalu tidak menurunkan seorang Legimin ini. Selalu dia mencadangkan, kadang pun dia tidak menurunkan sama sekali. Menurut abang bagaimana? Ya itu aku bilang tadi, blunder. Dia kurang berani mengorbankan seorang Sutanto ataupun Eli. Sedangkan Eli dengan Sutanto itu kalau kita lihat tipikal mereka hampir sama. Sedangkan kalau Sutanto dengan Legimin, ini kita bisa mengambil manfaat dari seorang Sutanto yang masih berdarah muda dan Legimin yang berpengalaman untuk mengatur dari alur menahan bola di tengah untuk menunggu lini tengah naik dan overlap dari back. Ini dia bisa nahan bola untuk membentuk suatu serangan, pola serangan. Nah, di saat bertahan Legimin ini bisa membaca arah serangan lawan, jadi dia bisa mengatur pertahanan. Nah, sebenarnya Sutanto juga bisa, tapi masalahnya dia nggak berani mengorbankan Elina Soha. Nah, Elina Soha ini hampir tipikalnya sama lah. Terus sayap kanan siapa yang megang? Ya. Nah, kalau untuk pemain depan yang abang harapkan yang bisa dipercaya? Yang bisa dipercaya karena sekarang ini di lini depan ya ada beberapa nama ya. Ini masih ada kan siapa Kalau seperti depan kita ada punya Ananias, Aska Pauji, Ferdinand Sinaga ataupun Anis Nama. Nopri kita sudah tidak ada lagi. Sudah nggak ada lagi ya. Sudah ada. Jadi sekarang kalau memang si Nopri udah nggak ada, sekarang tinggal nama itu ya. Kalau kita memakai formasi 4-3-3 ya. Di depan yang aku suka ya, kalau aku bilang ya. Si Ferdinand, ya. Aska, Ananias. Ya. Kenapa? Ananias atau Anis Nabar? Anis Nabar. Anis Nabar ya. Anis Nabarnya. Soalnya nggak gini. Kalau si Aska ini dia kadang-kadang bermainnya ini agak cenderung ke striker murni. Ya. Si Ferdinand ini kadang-kadang dia lebih ngotot ngambil bola. Ya. Jadi di sini dia bisa berkolaborasi, bisa
bisa rotasi juga. Oke. 3 orang ini bisa rotasi kiri, kanan, depan. Jadi siapa aja yang di depan ini bisa. Nggak harus Ferdinand, nggak harus Aska. Oke, harapan abang untuk PSMS kedepannya setelah ditunjuknya Coach Gomez dengan Ansari Lubis, bagaimana? Harapanku untuk saat ini ya, nggak usah mulu-mulu dulu. Benahi dulu corak permainan, Oke. strategi permainan, organisasi permainan, Oke. itu dibenahi dulu. Khususnya lini belakang. Siap. Untuk pesanku untuk para pemain belakang PSMS, lebih konsentrasi lagi, lebih berjuang lagi, dan satu, belajar membaca arah serangan lawan. Oke. Yaitu dengan cara, kalau bisa lah pihak manajemen mengumpulkan video lawan sebanyak-banyaknya dari pertandingan persahabatan mereka. Nah, di situ kita bisa belajar dari video mereka. Oke bang, buat malam ini kita cukup sampai di sini aja. Mungkin ada next time akan kita buat lagi sebuah bincang-bincang ke depannya bagaimana PSMS Medan ke depannya. Oke, terima kasih bang atas waktunya pada malam ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.